Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika dari kelas C19C dengan NIM 1947141024. Jadi di sini saya akan menjelaskan 7 materi yang telah dipelajari. Dosen pengampu Pak Baharudin SPD MPD. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan pengertian dari statistik. Jadi, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah tertentu. Nah, jadi materi pertama itu judulnya itu data, jenis data, dan cara memperoleh data. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian data. Data adalah kumpulan fakta yang diperoleh dari hasil riset, pengamatan, atau penelitian suatu objek. Nah, jenis-jenis data. Jenis-jenis data itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya juga itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu data primer dan data sekunder. Berdasarkan sumber datanya. Berdasarkan sumber datanya juga terbagi menjadi 2. Yang pertama itu data internal dan juga data eksternal. Dan yang ketiga, berdasarkan jenis datanya. Berdasarkan jenis datanya juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, data kuantitatif dan data kualitatif. Dan ketiga, berdasarkan sifat datanya. Berdasarkan sifat datanya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu data diskrit dan data kontinu. Dan yang kelima, berdasarkan waktu pengumpulannya. Juga terbagi menjadi 2. Yang pertama itu data cross-section dan data time series berkala. Yang ketiga itu cara memperoleh data. Cara memperoleh data itu ada 4. Yang pertama itu wawancara, observasi, angket atau kuesioner, dan dokumentasi. Di sini pengertian dari wawancara adalah teknik pengumpulan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara itu juga dapat dilakukan secara langsung maupun tanpa tatap muka, yaitu melalui media komunikasi. Dan yang kedua itu observasi. Observasi itu seperti kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan panca indera. Observasi ini itu bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk suatu penelitian. Metode pengumpulan data ini itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu participation of observation dan participation of observation. Angket atau kuesioner. Angket ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada sejumlah responden yang dijadikan sampel pada suatu peneliti. Terdapat 2 macam kuesioner, yaitu kuesioner terbuka. Responden diberikan seperti responden itu diberikan kebebasan untuk menjawab kuesioner. Kuesioner tertutup itu sebaliknya sudah disediakan pilihan jawaban untuk dipilih sesuai dengan kondisi responden. Dan yang keempat itu dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data, menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumen pada autobiografi, surat, arsip foto, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya. Itulah tadi materi pada pertemuan pertama. Materi kedua yang berjudul tabel, diagram, dan distribusi frekuensi.
saya akan menjelaskan pengertian dari tabel. Jadi tabel itu memiliki hakikat berupa susunan data dalam baris dan kolom atau bisa juga dalam struktur yang lebih kompleks, di mana penggunaan tabel ini itu banyak diterapkan dalam berbagai macam bidang. Di antaranya itu seperti bidang komunikasi, penelitian, penelitian kuantitatif, dan teknik analisis data. Tabel ini bisa muncul di media cetak, perangkat lunak, komputer, catatan lisan tangan, ornamen arsitektur, rambu-rambu lalu lintas, dan beragam tempat lainnya. Ya, di sini yang kedua itu jenis-jenis tabel. Jenis-jenis tabel itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tabel satu arah. Tabel satu arah ialah tabel yang menyajikan keterangan tentang suatu karakteristik saja. Karakteristik yang dimaksud dalam hal ini itu bermacam-macam seperti jumlah frekuensi, ukuran, kadar, dan lain sebagainya yang dinyatakan dalam angka. Inilah contoh tabel satu arah. Ya, tabel dua arah. Tabel dua arah itu ialah tabel yang menyajikan hubungan antara dua karakteristik dan terbentuk ketika rintisan atau keterangan dibagi menjadi dua bagian koordinat. Tabel dua arah ini itu misalnya tabel yang berisi data jumlah penduduk menurut umur, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan agama, atau jumlah siswa menurut jenis kelamin dan kelas dan beragam contoh lainnya. Di sini sudah saya tampilkan contoh tabel dua arah. Tabel tiga arah. Tabel tiga arah adalah tabel yang menyajikan hubungan antara tiga karakteristik sekaligus, seperti tabel yang berisi tentang penduduk berdasarkan kecamatan, jenis kelamin beserta umur, atau data mahasiswa yang berdasarkan jenis kelamin, agama, dan jurusan. Di sini saya juga sudah tampilkan contoh dari tabel tiga arah. Dapat dilihat tabel dua arah, dan ini tabel satu arah. Yang saya masuk lagi di diagram. Jadi saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari diagram. Jadi diagram ini adalah perangkat informasi visual yang dipergunakan sebagai istilah kolektif yang mewakili seluruh kelas genre teknis, termasuk grafik, gambar teknis, dan tabel, sehingga jenis tampilan visual ini tentu inilah bisa berbentuk genre yang menampilkan data penelitian kualitatif dengan bentuk yang dihubungkan dengan garis panah atau tautan visual lainnya. Nah, jenis-jenis diagram. Di sini tuh saya sudah masukkan jenis-jenis diagram. Yang pertama itu diagram gambar. Jadi diagram gambar itu adalah bagian yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Menyajikan data dalam bentuk piktogram merupakan cara yang paling sederhana. Di sini sudah saya masukkan contoh diagram gambar. Dapat dilihat di dalam slide PPT. Nah, yang kedua itu diagram garis. Diagram garis itu biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan dan berbeda, seperti pada diagram batang. Untuk gambar diagram garis ini diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Ya, di sini saya sudah tampilkan contoh diagram garis.
Nah, diagram batang. Diagram batang ini biasanya itu digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori. Untuk menggambar diagram batang diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Di sini juga saya sudah masukkan contoh diagram batang. Nah, di sini itu sudah ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan suatu data terhadap keseluruhannya. Biasanya itu besar daerah pada lingkaran dinyatakan dalam persen atau derajat. Di sini contohnya itu dinyatakan dalam persen. Nah, saya akan menjelaskan pengertian distribusi frekuensi. Jadi, pengertian distribusi frekuensi itu adalah data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi dua yang dikelompokkan, yaitu data yang disusun ke dalam kelas tertentu. Jenis-jenis distribusi kumulatif. Yang pertama itu distribusi frekuensi kumulatif. Adapun pengertiannya yaitu distribusi frekuensi kumulatif ini itu memiliki kurva yang disebut dengan ogive. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dan distribusi frekuensi lebih dari. Nah, yang kedua yaitu distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa dan kategori. Dan yang ketiga, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif ini menyatakan proporsi data yang berada dalam suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif ini adalah suatu kelas yang didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Materi ketiga yaitu mean, median, modus, dan data yang tidak terkelompok. Nah, pengertian mean. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah dengan data banyaknya data. Pengertian median atau nilai tengah. Median ini adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, pengertian modus. Pengertian modus atau nilai yang sering muncul adalah merupakan nilai data yang sering muncul atau nilai yang mempunyai nilai frekuensi yang terbesar. Nah, di sini saya sudah menampilkan rumus mean serta median. Median itu terbagi menjadi dua, yaitu median data genap dan median data ganjil. Di sini sudah ada contoh soalnya. Dapat dilihat di slide PPT. Nah, materi keempat. Materi keempat ini tuh hampir sama dengan materi ketiga. Materi keempat ini tuh berjudul mean, median, modus, dan data yang terkelompok. Jadi pengertian mean, median, dan modus sudah saya jelaskan di materi 3. Jadi saya di materi keempat ini saya hanya menampilkan rumus serta contoh soal saja. Ini rumus mean data kelompok. Ini rumus median data kelompok beserta dengan keterangannya. Ini rumus modus data kelompok beserta keterangannya dapat dilihat di PPT. Nah, ini contoh soal. Jawaban. Pun dari materi kelima itu yang berjudul kuartil, desil, dan persentil. Nah, pengertian dari kuartil.
Kuartil adalah data yang terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar atau sama panjang jika data diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar dengan garis bilangan dapat ditunjukkan. Rumus kuartil. Rumus kuartil itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu rumus kuartil data tunggal dan rumus kuartil data kelompok. Di sini saya sudah masukkan rumus kuartil data tunggal beserta keterangannya, dapat dilihat di dalam slide yang sudah saya tampilkan, dan rumus kuartil data kelompok juga saya masukkan keterangannya. Nah, contoh soal. Kuartil bawah dan kuartil atas dari data 10, 13, 12, 11, 14, 15, 17, 16, 12, 14, 12, 17 adalah. Di sini saya sudah masukkan jawabannya dan hasilnya itu 15,5. Nah, di sini itu saya masukkan lagi yang kedua yaitu pengertian desil. Jadi, desil itu adalah data yang terbagi menjadi 10 bagian yang sama besar jika diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Rumus desil. Sama seperti kuartil, desil juga terbagi menjadi dua, yaitu rumus desil data tunggal dan rumus desil data kelompok. Di sini sudah saya masukkan juga contoh rumus dari desil data tunggal beserta keterangannya dapat dilihat di PPT dan rumus desil data kelompok beserta keterangannya dan dapat juga dilihat di dalam PPT. Dan ini contoh soalnya. Hasilnya itu 6,4. Nah, yang pengertian persentil. Persentil adalah data yang terbagi menjadi 100 bagian yang sama besar setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Adapun rumus persentil juga terbagi menjadi dua, sama seperti kuartil tadi. Rumus persentil juga terbagi menjadi dua, yaitu rumus persentil data tunggal dan rumus persentil data kelompok. Rumus di sini juga saya sudah masukkan rumus beserta keterangan persentil data tunggal serta rumus persentil data kelompok beserta dengan keterangannya. Dapat dilihat di PPT. Nah, contoh soal dari persentil. Tentukan letak P20 serta nilainya dari nilai berikut, yaitu 35. Materi ke-6. Materi ke-6 itu judulnya itu rentang antar kuartil, simpangan antar kuartil, rata-rata simpangan, dan simpangan baku. Jadi saya akan menjelaskan pengertian dari rentang. Rentang ini sering disebut dengan range atau disebut juga dengan jangkauan atau selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data nilai yang terkecil tersebut. Pengertian antar kuartil. Pengertian dalam pengukuran depresi data, teknik penghitungan dan penginterpretasian data yang paling sederhana adalah rentang kuartil atau jangkauan. Secara garis besar, jangkauan dalam statistik merujuk pada selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Dalam hal ini, rentang suatu data, maka kualitasnya itu akan semakin baik, begitupun sebaliknya. Pengertian simpangan antar kuartil. Simpangan antar kuartil itu adalah setengah dari selisih kuartil. Kuartil atas itu sering disebut dengan Q3 dan kuartil bawah itu sering disebut dengan Q1. Dan yang keempat itu pengertian rata-rata simpangan.
Rata-rata simpangan itu merupakan simpangan untuk nilai yang diobservasi terhadap rata-rata untuk memperoleh pemahaman lebih jelas mengenai simpangan rata-rata tersebut. Nah, yang kelima yaitu pengertian simpangan baku. Pengertian simpangan baku itu merupakan deviasi standar atau ukuran sebaran statistik yang paling lazim. Yang singkatnya itu mengukur bagaimana nilai-nilai tersebar. Bisa juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik data diukur dari nilai data tersebut. Dan yang materi ketujuh itu mengenai tentang populasi, sampel, dan statistik imparsial. Jadi, saya akan menjelaskan pengertian dari populasi. Di sini, nomor 1 itu pengertian populasi. Populasi itu merupakan wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Satu orang pun dapat menggunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misal gaya bicaranya, disiplin pribadi, hobi, cara bergaul, serta kepemimpinan dan lain-lain. Misalnya itu kita akan melakukan penelitian terhadap pemimpin gubernur, maka gubernur tersebut dapat diberikan sampel dari karakteristik yang dimiliki oleh gubernur tersebut. Di sini tuh jenis-jenis populasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, populasi memiliki parameter dan populasi memiliki objek penelitian. Pengertian sampel. Jadi, sampel ini itu sama seperti tadi populasi, tapi sampel ini itu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan tenaga dan waktu untuk meneliti, maka dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Nah, pengertian statistik inferensial. Jadi, statistik inferensial itu adalah statistik yang digunakan untuk menggeneralisasikan data sampel terhadap populasi. Untuk memberi peluang sejauh mana kebenaran data sampel terhadap populasi, maka peneliti menentukan nilai tingkat signifikannya. Jenis-jenis data inferensial. Adapun jenis-jenis data inferensial itu yang pertama itu statistik parametrik. Ilmu statistik ini tuh digunakan untuk data yang memiliki sebaran normal dan memiliki skala interval dan rasio. Dan kedua itu statistik non parametrik. Statistik ini tuh disebut juga statistik bebas atau sebaran. Statistik non-parametrik ini tuh digunakan data yang memiliki sebaran normal atau tidak memiliki skala nominal atau ordinal. Adapun macam-macam metode statistik inferensial itu, yang pertama itu estimasi parameter dan pengujian hipotesis.
Nah, itulah tadi penjelasan saya dari materi pertama hingga terakhir. Apabila ada kesalahan serta kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.